Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Masruka, kelas 12 IPS 1, Siswaman 2 Ngersik. Saya akan menjelaskan materi fikih tentang ijtihad yang dibimbing oleh Pak Heri. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian ijtihad. Ijtihad menurut bahasa yaitu mengerjakan sesuatu dengan sungguh-sungguh. Dengan demikian, ijtihad adalah mencurahkan seluruh kemampuan untuk menetapkan hukum syara' dengan jalan istinbat. Istinbat yaitu mengeluarkan hukum. Jadi, sumber dari hukum tersebut yaitu Al-Quran dan hadis. Oke, yang kedua saya akan menjelaskan tentang hukum ijtihad. Yang pertama yaitu wajib ain, yaitu bagi seseorang yang ditanya tentang sesuatu masalah dan masalah itu akan hilang sebelum hukumnya diketahui. Jadi masalah itu udah hilang padahal hukumnya itu belum diketahui. Yang kedua yaitu wajib kifayah, yaitu apabila seseorang ditanya tentang sesuatu dan sesuatu itu tidak hilang sebelum diketahui hukumnya, sedangkan selain dia masih ada mujtahid lain. Yang ketiga yaitu sunnah. Sunnah yaitu ijtihad terhadap suatu masalah atau peristiwa yang belum terjadi. Jadi peristiwanya itu belum terjadi ya. Yang ketiga saya akan menjelaskan tentang peranan dan kedudukan ijtihad. Yang pertama, peranan ijtihad yaitu ijtihad sangat diperlukan dan memiliki peranan yang sangat penting dalam mencari sandaran hukum yang benar, mengingat banyak masalah yang secara jelas belum ditentukan hukumnya, baik dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Jadi masalahnya itu belum fix, belum diketahui jalan keluarnya. Yang kedua, kedudukan hasil ijtihad. Hasil ijtihad merupakan pendapat yang bersifat zani. Zani itu masih dugaan sementara, jadi belum fix. Hasil ijtihad itu mempunyai akibat hukum baik bagi orang yang bertanya maupun bagi mujtahidnya sendiri. Sedangkan bagi kaum muslimin, hasil ijtihad itu tidak mengikat dan tidak diharuskan orang lain untuk mengikutinya. Yang keempat, saya akan menjelaskan tentang syarat-syarat mujtahid. Yang pertama, syarat umum: beriman, mukallaf, memahami masalah. Yang kedua, syarat khusus. Yang pertama, mengetahui ayat-ayat Al-Quran yang berhubungan dengan masalah yang dianalisis. Dalam hal ini, ayat-ayat ahkam termasuk asbabul nuzul, mushtarak, dan sebagainya. Yang kedua, mengetahui maksud dan rahasia hukum Islam, yaitu kemaslahatan hidup manusia di dunia dan di akhirat. Yang ketiga yaitu mengetahui kaidah-kaidah kulliyah, yaitu kaidah-kaidah yang diistinbatkan dari dalil-dalil syara'. Yang terakhir yaitu syarat pelengkap: mengetahui bahwa tidak ada dalil qat'i yang berkaitan dengan masalah yang akan ditetapkan hukumnya. Yang kedua, mengetahui masalah-masalah yang diperselisihkan oleh para ulama dan yang akan mereka sepakati. Yang ketiga, mengetahui bahwa hasil ijtihad itu tidak bersifat mutlak. Oke, yang kelima saya akan menjelaskan tingkatan-tingkatan mujtahid. Tingkatan-tingkatan mujtahid itu ada 4. Yang pertama, mujtahid mutlak, yaitu seorang mujtahid yang telah memenuhi persyaratan ijtihad secara sempurna dan ia lakukan ijtihad dalam berbagai hukum syara'. Yang kedua, mujtahid muntasib, yaitu mujtahid yang memiliki syarat-syarat ijtihad secara sempurna. Yang ketiga, mujtahid fil mazhabi, yaitu mujtahid yang dalam melakukan ijtihad ia mengambil metode yang digunakan oleh imam mazhab tertentu dan ia juga mengikuti imam mazhab dalam masalah furu'. Yang terakhir, mujtahid murraji, yaitu mujtahid dalam menggali dan menetapkan hukum suatu perkara didasarkan kepada hasil tarjih dari pendapat imam-imam mazhabnya tertentu dengan mengambil dasar hukum yang lebih kuat. Oke, yang terakhir saya akan menjelaskan tentang penerapan hasil ijtihad. Penerapan hasil ijtihad itu ada 4, yaitu ayat muhkamat, yaitu ayat yang sudah jelas dan terang maksudnya hukum yang dikandungnya sehingga tidak memerlukan penafsiran. Jadi ini sudah jelas. Contohnya
Contohnya yaitu terang, perintah menegakkan sholat, puasa, zakat, dan ibadah haji. Ayat mustasyabihat adalah ayat yang memerlukan penafsiran lebih lanjut walaupun dalam bunyinya sudah jelas mempunyai arti. Ayat muhkamat itu seperti dalil qoti, kalau ayat mustasyabihat itu seperti dalil zoni. Oke, sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you sudah menonton.